属于你的我就默然不语，就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。你的脚步带着我的脚步，一步一步，一直的神，求你彰显你的大能，慈爱的神，我知你能力分是都能，让我的病痛都消失，让我心灵也得医治。哦，善良好施恩的神，求你让我得以完全。医治的神，求你彰显你的大能，慈爱的神，我知你能力凡事都能，让我的病痛都消失，让我心灵也得医治。哦，善良好施恩的神，求你让我得以完全。医治的神，求你彰显你的大能，慈爱的神，我知你能力凡事都能，让我的病痛都消失，让我心灵也得医治。哦，善良好施恩的神，求你让我得以完全，让我的病痛都消失，让我心灵也得医治。哦，善良好施恩的神，求你让我得以完全，求你让我得以完全，求你让我得以完全，求你让我得以完全。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次
将自己完全地献给你，唯有你是我的喜乐和力量，我甘愿舍弃一切跟随你。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次降服在你大能荣耀里，唯有你是我的良人和恩友，我愿意一生敬拜荣耀你，将我全然献上当作活祭，以清洁的心单单侍奉你，愿你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新掌管我一生。全人献上当作活祭，以清洁的心单单侍奉你，愿你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新掌管我一生。将自己完全地献给你，唯有你是我的喜乐和力量，我愿意一生敬拜荣耀。
话，我的心等候主，生于守夜的等候天亮。以色列啊，你当仰望耶和华，因他有慈爱。 Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，在这时刻。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini kurasa bahagia sambil melakukan gerakan tangan. Jemaat kita silakan duduk, mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Pagi ini kami akan mengadakan ibadah online. Berkati setiap kami yang melayani-Mu, berkati jemaat yang mengikuti ibadah online. Kiranya ibadah online pagi ini berjalan seturut kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌，不再回头看。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, mari kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian, jangan berpaling.
kataku jalan panjang kesedihan hilang karena kau besertaku. Tak tengok ke belakang, tak terombang-ambing, tetapi itu tenang sampai ke surga. Tak takut derita, turun kekuatanku, iring Yesus sampai ke surga. Usai wekokannya, putuskan siwaknya, di sini ikan suitu, ikat meja. Usai melakukannya, semua lidahnya, itu Yesus kau cinta meja. Iring Yesus sampai ke surga. 各位亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来一起念一段经文，在诗篇130篇第2到第4节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 130 ayat 2 sampai 4。我们一起来念。主啊，求你听我的声音。愿你侧耳听我恳求的声音，主耶和华，你若就查罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。Tuhan, dengarkanlah suara. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. 我们来同心祷告。这杯天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你看顾保守带领，谢谢你再次给我们机会能够来到你面前来敬拜你。主，今天早上我们再一次跪在你的面前，以破碎的心，我们要承认，主，我们是个罪人。我们常常在我们每一天的日子里头得罪别人，甚至我们常常也得罪你，伤了你的心。很多时候，在我们的生命当中，我们也忽略了你的存在，忽略了你的大能，我们自以为宠你，我们不配，我们是一个败子。天父上帝，我们知道，因为在我们的肉体太大的引诱，使我们跌在最终。主啊，求你怜悯，求你再一次给我们机会悔改，教导我们，让我们的生命是远离罪恶的生命。这杯天父上帝，今天早上我们再一次恳求主，接受你的保险，接受你牺牲的爱，再一次赦免我们一切的罪恶。求主再一次洗净我们的生命，求主更新我们，塑造我们的生命，好让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，使我们的生命能够成为众人的祝福。哦，主啊，谢谢你，谢谢你垂听我们的祷告，我们将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都称父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。
请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。 Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasul. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，又同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。 第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。 Mari kita berresponsoria. 重新得力的秘诀，你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华，创造地基的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法制度。疲乏的他是能力，软弱的他加力量。就是少年人也要疲乏困倦。 强壮的也必全然跌倒，但那等候耶和华的必重新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Rahasia mendapat kekuatan baru. Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersantung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 荣耀颂。 Saat ini kami persilakan Contoh Thea dan Saudari Jelis untuk mempersembahkan sebuah pujian. Dan
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, baik yang mengikuti ibadah di aula maupun yang hanya bisa mengikuti ibadah di rumah. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, terlebih-lebih di masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu mencukupkan kami di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur Engkau kembali mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan kami akan masuk di dalam firman-Mu. Biarlah Engkau kembali berbicara kepada kami, mengajar kami, mendidik, bahkan menghajar kami, sehingga hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan konsentrasi kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua mengerti seekor kupu-kupu harus melalui suatu proses dari ulat bulu kemudian berubah menjadi sebuah kepompong. Kemudian di dalam kepompong tersebut ulat bulu melalui suatu proses yang cukup lama yang pada akhirnya dia akan keluar sendiri dari kepompong dan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Suatu kali seorang pemuda melihat sebuah kepompong yang bergelantungan di sebuah ranting pohon dan sedang bergoyang-goyang. Dia melihat sepertinya seekor kupu-kupu yang sedang berusaha keluar dari kepompong tersebut. Si pemuda memperhatikan dengan serius gerakan dari kepompong tersebut dan berharap kupu-kupu bisa segera keluar dari kepompong tersebut. Tetapi akhirnya si pemuda tidak sabar dan merasa kasihan kepada kupu-kupu yang sepertinya kesusahan untuk keluar dari kepompong tersebut. Lalu si pemuda ini dengan inisiatif, dia membantu kupu-kupu tersebut keluar dari kepompong. Dengan perlahan-lahan menyayat kulit kepompong tersebut dan akhirnya kupu-kupu tersebut bisa keluar dari kepompong. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan? Walaupun bentuk kupu-kupu begitu indah, tetapi sangat disayangkan kupu-kupu tersebut tidak bisa terbang. Dari kisah ini mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu membutuhkan proses. Artinya tidak bisa dipaksakan. Seperti halnya bayi dalam kandungan ibu juga melalui suatu proses, bukan? Dan membutuhkan waktu. Si bayi tidak bisa suka-suka yang mau kapan keluar. Atau sebaliknya sebagai mama yang sedang mengandung tidak bisa memaksa si bayi harus cepat keluar dari rahim karena sudah merasa kesakitan. Bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga hanya pada saat kita memasak nasi, juga ada prosesnya, juga harus melalui suatu proses dan waktu. Tidak bisa secepat yang kita inginkan. Walaupun dengan rice cooker tetap harus dimasak, tetap membutuhkan waktu. Nah, demikian juga sebuah perjalanan. Misalnya dari Medan ke Pematang Siantar juga membutuhkan suatu proses, juga membutuhkan waktu. Nah, kalau kita pernah pergi ke Pematang Siantar dari sini, sekarang sudah ada jalan tol, lebih kurang dari sini membutuhkan waktu 2 jam. Atau paling cepat 1 jam 45 menit bisa sampai. Firman Tuhan di Pengkhotbah 3 juga mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 di sini mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal,
Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara soal waktu, tentu tidak terlepas dari hal menunggu. Waktu adalah suatu masa, suatu tenggat, suatu periode, suatu kuantum yang pasti ada dalam kehidupan manusia, baik makhluk hidup lainnya maupun benda mati. Pasti melalui suatu periode. Manusia dari janin, kemudian lahir jadi bayi, kemudian jadi anak, remaja, kemudian dewasa. Sebuah benih kecil, bagaimana pada saat kita menanamnya, juga membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang sampai pada akhirnya menjadi satu tanaman. Batu yang terkikis secara perlahan-lahan dan berlubang sampai akhirnya menjadi debu dan hilang. Demikian juga air. Air jika kita masak, maka air itu akan menguap dan menghilang. Semua mengalami suatu proses di dalam sebuah jangka waktu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita manusia seringkali seperti pemuda tadi, yang tidak sabar menunggu pupuk keluar sendiri dari kepompongnya. Kita sering menganggap bahwa menunggu itu suatu pemborosan waktu. Kita selalu memahami bahwa time is money, waktu adalah uang, jadi tidak bisa menunggu terlalu lama. Kita sering beranggapan kalau bisa cepat, kenapa harus berlama-lama? Akhirnya membuat kita melakukan segalanya secara tergesa-gesa, secara instan dan terburu-buru. Dan faktanya membuktikan jika kita melakukan suatu hal yang terburu-buru, tergesa-gesa, alhasil tidak ada yang berhasil. Sebaliknya hasil pekerjaan kita malah berantakan. Seperti kupu-kupu yang dipaksa segera keluar dari kepompongnya, akhirnya menjadi kupu-kupu yang tidak bisa terbang. Cukup menyedihkan, bukan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan ingin kita belajar satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu menunggu. Dalam arti kita harus belajar menunggu dengan sabar. Mungkin bagi kita ataupun bagi banyak orang tidak suka menunggu, rasanya menunggu sangat membosankan, bukan? Tetapi pagi hari ini Tuhan mau kita belajar untuk menunggu, menanti. Jika kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin membaca Alkitab, tanpa kita sadari sebenarnya kebanyakan dari kisah seluruh Alkitab juga mengajarkan betapa pentingnya menunggu. Contoh kita lihat, Abraham menunggu kelahiran Ishak. Hingga Abraham berumur 100 tahun, Ishak baru lahir. Yakub menunggu Rahel untuk menjadi istrinya. Ternyata dia dibohongi oleh pamannya. Dia harus bekerja 7 tahun, kemudian 7 tahun. Dan pada akhirnya baru dia mendapatkan Rahel. Musa menyuruh bangsa Israel untuk menunggu di bawah kaki gunung Sinai pada saat Musa naik ke atas untuk menghadap Tuhan. Kemudian kita juga bisa melihat Raja Saul yang disuruh Samuel untuk menunggu untuk membakar korban bakaran sebagai satu permulaan persiapan untuk melawan bangsa Filistin. Tapi apa terjadi? Saul tidak menunggu. Saul dengan caranya sendiri, dengan waktunya sendiri membakar korban persembahan. Akhirnya Tuhan menjauhkan dia. Tuhan meninggalkan Saul. Kemudian kita lihat Nuh. Nuh menunggu apa? Menunggu air bah surut. Dia harus menunggu. Kalau dia memaksakan diri untuk membuka pintu perahu, pasti semuanya akan berantakan. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam firman Tuhan misalkan seorang lumpuh yang sudah 38 tahun di tepi kolam Bethesda.
Dia menunggu supaya air kolam tersebut berikat. Lalu dia harus cepat-cepat untuk terjun ke dalam air supaya dia disembuhkan. Tetapi setiap kali dia mau terjun, rupanya ada orang lain yang sudah terjun. Tetapi orang lumpuh ini menunggu dan menunggu hingga suatu hari Tuhan Yesus datang di hadapan dia dan menyembuhkan dia. Lalu kita juga bisa membaca di dalam firman Tuhan seorang wanita yang sakit pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun. Gadis ini, wanita ini menunggu dan menunggu, berharap agar penyakit pendarahannya bisa disembuhkan. Hingga pada suatu hari Yesus melewati daerah tersebut. Kemudian dia menjamah jubah Yesus dan akhirnya dia disembuhkan. Demikian juga hanya murid-murid Yesus. Yesus menyuruh mereka menunggu di Yerusalem untuk kedatangan Roh Kudus. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang menunggu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini semua mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya menunggu adalah salah satu pelajaran penting dalam kehidupan orang percaya. Dan menunggu sebenarnya adalah sebuah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita yang selalu bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Lalu di Mazmur 37 ayat 7 juga mengatakan demikian. Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Jangan gelisah karena orang yang berhasil hidupnya atau yang melakukan tipu muslihat. Artinya pada saat kita melihat orang-orang yang berhasil dengan segala tipu muslihat yang mereka lakukan, kita tidak perlu gelisah. Kita tenang. Kita menunggu waktu pembalasan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, pembalasan hanya di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga di Mazmur 37 ayat 34 mengatakan demikian. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita belajar menunggu, dalam arti menanti di hadapan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini disebutkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari diartikan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya pada saat kita sungguh-sungguh menunggu waktunya Tuhan, itu sama artinya dengan kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita sedang bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat Tuhan Yesus sendiri. Pada saat Dia mulai ditangkap, lalu diadili di tengah-tengah pengadilan, Yesus menerima segala tuduhan, cibiran, ejekan, fitnah dari banyak orang, termasuk orang Farisi dan orang Saduki. Tetapi herannya, Tuhan Yesus tidak melawan mereka, malah membiarkan mereka sesuka hati memperlakukan dirinya. Mungkin kita bertanya, bukankah Tuhan Yesus bisa dengan mudahnya mengalahkan mereka, bahkan membinasakan mereka? Tetapi mengapa Tuhan Yesus kelihatannya tidak berdaya? Apakah Tuhan Yesus sungguh tak berdaya?
Apakah Tuhan Yesus takut pada orang Farisi? Apakah Tuhan Yesus putus asa? Atau apakah Tuhan Yesus saat itu tidak berkuasa mengalahkan mereka? Tidak. Jawabannya pastinya tidak. Tuhan Yesus tidak lemah. Jawabannya adalah belum saatnya. Yang Tuhan Yesus lakukan saat itu adalah menunggu waktu yang tepat. Tuhan Yesus membiarkan apa yang terjadi pada dirinya sambil menunggu waktu yang tepat, yaitu hingga pada akhirnya Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, mati, dikuburkan, hingga pada hari ketiga setelah kematiannya. Di saat itulah Tuhan menyatakan kuasanya dan sekaligus mengalahkan iblis, serta menyelesaikan masalah manusia yang selama ini terbelenggu oleh dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat Yusuf, anak Yakub, saat Yusuf mulai dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian Yusuf disiksa oleh abang-abangnya dengan membuangnya di dalam sumur. Tetapi atas belas kasihan Ruben, akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf dijual sebagai budak di rumah Potifar. Walaupun diberi kepercayaan untuk mengurus keluarga Potifar, tetapi akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar, sehingga Yusuf akhirnya harus dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, apa yang terjadi? Seharusnya melalui pertolongan kepala juru minum, Yusuf bisa dibebaskan. Tetapi juru minum malah melupakan Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya dari seluruh peristiwa yang dihadapi Yusuf, bagi Yusuf adalah suatu hal yang tidak adil terjadi pada dirinya, bukan? Yusuf bisa saja mengajukan protes kepada Tuhan. Tuhan, apa salahku sehingga aku harus dibenci, dibuang ke sumur, dijual, difitnah, dipenjarakan, bahkan dilupakan? Tetapi jika kita baca baik-baik seluruh kisah Yusuf, Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yusuf tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi pada dirinya. Bahkan pada saat Yusuf memiliki kesempatan untuk balas dendam terhadap saudara-saudaranya, Yusuf tidak berpikir untuk balas dendam. Sebaliknya Yusuf beranggapan semuanya terjadi pada dirinya adalah rencana Tuhan atas dirinya dan seluruh keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini Yusuf selalu menanti-nantikan Tuhan. Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Yusuf menyerahkan apa yang akan terjadi hanya kepada Tuhan. Makanya pada akhirnya Tuhan meninggikan Yusuf di antara orang Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun yang mengurus seluruh tanah Mesir. Dan oleh kebijaksanaan Yusuf, Mesir terhindar dari bencana kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga hal yang terjadi pada Daud. Sejak pujian kepada Daud lebih banyak daripada Saul, maka Saul mulai membenci Daud dan berusaha untuk membunuh Daud. Melalui Alkitab kita tahu di dalam setiap pengejaran Saul terhadap Daud, berkali-kali Daud sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi bagi Daud, dia tidak layak membunuh Saul. Kenapa? Karena bagi Daud, Saul juga adalah orang pilihan Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Oleh sebab itu Daud di dalam kitab Mazmur selalu berseru. Dia berseru apa? Dia berseru, aku menanti-nantikan Tuhan yang akan menyelamatkan aku. Bagi Daud, masalah Saul adalah haknya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengatasinya sesuai kehendak dan waktu Tuhan saja.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya di sini bahwa Tuhanlah yang lebih tahu daripada kita. Tuhanlah yang menguasai hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik berikutnya. Tapi Tuhan yang Maha tahu. Dia pasti tahu apa yang akan terjadi sedetik berikutnya. Bahkan apa yang akan terjadi besok. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah lagu yang berjudul Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Pernah mendengarnya? Saya akan mencoba menyanyikannya bagi jemaat sekalian. Syair lagunya seperti ini. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, judul asli dari lagu ini I Know Who Hold Tomorrow. Saya tahu siapa yang sedang berkuasa untuk hari esok. Lagu ini dikarang dan ditulis oleh Ira F. Stanfield. Ira F. Stanfield, kita sebut saja Stanfield lebih mudah ya. Saya percaya pada saat Stanfield menulis lagu ini, dia pasti mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupannya. Dia merasakan bahwa hidup manusia itu tidak ada kepastian. Tidak tahu pasti akan apa yang akan terjadi besok. Apakah baik atau buruk, gak ada yang tahu. Sejarah mengatakan awalnya Stanfield memiliki seorang istri yang pandai bernyanyi. Dikatakan dia adalah seorang penyanyi populer pada saat itu, pada zamannya. Tetapi pada akhirnya istrinya meninggalkan dia dengan menjadi seorang selebriti. Istrinya tidak suka akan pekerjaan yang dilakukan oleh suaminya Stanfield. Oleh sebab itu istrinya meninggalkan dia. Akan tetapi akhirnya istrinya dibunuh dalam sebuah kecelakaan. Sungguh tragis bukan? Setelah itu Stanfield menikah lagi dengan Gloria. Gloria adalah seorang anak pendeta. Tidak lama kemudian itu Stanfield mengidap kanker otak. Dan memang pada akhirnya meninggal dunia. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat dia melalui semua yang terjadi dalam hidupnya, Stanfield melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Lebih tepatnya Stanfield melihat Tuhan yang Maha Tahu ada di balik semua peristiwa yang terjadi pada dirinya. Sehingga Stanfield di dalam lagunya mengatakan demikian. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya di sini Stanfield sepenuhnya menunggu waktu Tuhan, menunggu dengan sabar, dengan sepenuh hati mengandalkan Tuhan. Akhirnya
melalui lagu-lagu yang diciptakan Stanfield. Hampir 600 judul lagu. Banyak orang diberkati, termasuk saya pribadi. Saya suka dengan lagu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi di Yesaya 42 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang paling kelam yang terjadi, yang pernah terjadi dalam hidup, di mana saat mendapati anak kami Ivana terlahir tuli. Saat itu saya terus bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa bisa demikian? Awalnya kami sungguh tidak tahu harus bagaimana. Mau dicek atau mau dioperasi atau mau dibawa kemana, kami tidak tahu. Yang pastinya kami tidak memiliki dana untuk itu. Akhirnya saya hanya bisa berdiam dan pasrah. Tetapi tiba-tiba yang terbersit dalam pikiran kami pada saat itu adalah di dalam firman Tuhan di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan menjelaskan demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan inilah akhirnya kami menyerahkan apa yang terjadi kepada Tuhan. Artinya kami percaya Ivana adalah pemberian Tuhan. Apa yang akan terjadi pada Ivana, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan ingin melalui Ivana menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Sejak saat itu, saya pribadi terus berdoa kepada Tuhan agar suatu hari Tuhan memulihkan pendengarannya. Mungkin bagi orang mustahil, tetapi bagi saya pribadi adalah suatu hal yang mungkin. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan sendiri adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan? Jika semua itu sesuai kehendaknya, maka Ivana suatu hari pasti bisa mendengar. Memang pada saat ini Ivana sudah bisa mendengar dengan mengandalkan alat bantu dengar. Tentu kami bersyukur untuk hal itu. Tetapi kami akan terus menanti-nantikan Tuhan, menunggu waktu Tuhan, sehingga Ivana bisa mendengar tanpa alat bantu dengar lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita mau dengan sabar menanti-nantikan Tuhan, menunggu waktu Tuhan yang terbaik, yang terindah, maka kita pasti tidak akan menjadi lepas. Kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan dibiarkan jatuh. Kita tidak akan goyah. Kita tidak akan dipermalukan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita tidak akan tergesa-gesa. Kita tidak akan gegabah dalam melakukan segala hal. Sebaliknya, seperti firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa suatu hari Dia akan datang kembali untuk apa? Membawa kita ke surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memegang janji ini.
dengan setiap hari hidup sambil menunggu akan kedatangan Tuhan Yesus. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan menjalaninya dengan pertolongan dari Tuhan. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13 mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Segala perkara artinya segala sesuatu yang kita alami, kita hadapi, kita lakukan, kita dapat menghadapinya karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu marilah kita belajar menunggu dengan sabar, dengan setia selalu menaati firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberi kita kekuatan menjalani hidup kita di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur sekali lagi atas pimpinan-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Benar Bapa, jika selama ini kami terlalu tergesa-gesa, kami tidak sabar, kami ingin cepat-cepat, tetapi sebenarnya Tuhan ingin kami menunggu, menanti akan waktu Tuhan yang paling indah. Bapa, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk dengan sabar, dengan setia menunggu akan setiap waktu Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pribadi kami sepenuhnya hanya di dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，在主里的时刻，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian in His time untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
我时刻需要你。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian terakhir. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan bersama-sama. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
充满你。Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semua diberkati. Kita akan semakin giat melayani Dia dan tentu berkat-berkat Tuhan semakin berlimpah. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya di dalam kehidupan kita, janganlah kita melupakan juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan-persembahan yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300 45556 atas nama Mariana, atau melalui aplikasi OVO dengan nomor 0812 6357 366, atau lebih gampangnya Bapak Ibu bisa langsung screenshot di QR yang sudah tersedia. Kiranya melalui persembahan-persembahan kita yang tulus, yang sungguh-sungguh, Tuhan akan semakin memberkati kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita sudah mulai ibadah onsite secara terbatas tentunya, di mana ibadah ini dikhususkan bagi kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah online di rumah dengan segala kekurangan yang ada. Oleh sebab itu, kami undang Bapak Ibu bisa hadir di aula dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Tetap mengikuti prokes, pakai masker, cuci tangan sebelum masuk ke aula, dan duduknya menjaga jarak. Dibatasi, bangku hanya untuk 2 orang jemaat. Sementara maksimal ataupun keterbatasan jemaat yang kami bisa berikan berkisar 40 orang. Jadi marilah bagi yang masih bisa mengikuti ibadah online di rumah, ikutilah ibadah sebaik-baiknya. Dan bagi yang kurang sehat, dilarang keras, artinya tidak diperbolehkan untuk datang mengikuti ibadah onsite di aula. Satu lagi, dilarang membawa anak kecil. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui kesempatan ini kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perayaan Hari Ibu minggu depan tanggal 9 Mei, kita akan bersama-sama memperingati Hari Ibu, Happy Mother's Day, dengan pembicara Pendeta Martina. Minggu depan tanggal 9 Mei pagi pukul 10. Marilah kita mengikutinya dengan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak jemu-jemunya kami terus menghimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 sementara masih menggunakan YouTube. Marilah kita berkumpul bersama di rumah kita masing-masing, mengikuti berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, bahkan belajar firman Tuhan bersama. Kemudian bagi Bapak Ibu di rumah yang memiliki anak kecil dari PG sampai SD, marilah untuk mengingatkan mereka mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada kuis berhadiah. Marilah kita membawa anak-anak kita secara dini di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan terus memimpin memberkati mereka hingga dewasanya nanti. Begitu juga bagi kita di rumah yang punya muda-mudi dari tingkat SMA sampai yang sudah bekerja, marilah kita menghimbau mereka untuk mengikuti kegiatan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 di aula secara onsite yang akan dipimpin oleh Tuan Tampean. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena masa pandemi yang belum selesai, bahkan kita mendengar banyak berita bahwa suasana sepertinya akan semakin keruh dengan kejadian yang tidak disangka-sangka di negara India, membludaknya korban-korban yang terpapar virus corona. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan main-main, jangan anggap remeh, ya. Sementara marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lain, dengan selalu memakai masker, face shield, dan rajin cuci tangan.
dan juga makan makanan yang berprotein dan bergizi. Dan di dalam kesibukan kita, marilah kita tetap mencari waktu untuk berolahraga, untuk menjaga stamina tubuh kita. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, saya tetap mengingatkan, marilah kita tetap bersabar dan menahan diri untuk tidak terlalu sering berada di tempat keramaian. Lebih bagus di rumah saja. Dan bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan warta singkat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan, juga ibadah onsite terbatas minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Check it. Please don't talk about me when I'm gone. Oh, honey.
you have